Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, babu maja'a anna ba'd hadhil ummah ya'budul awthan. Bab apa yang datang, keterangan dari Al-Quran dan hadis bahwa di antara umat ini ada yang menyembah berhala. Di malam hari ini kita masuk ayat yang ketiga yang belum sebutkan sebagai dalil bahwa ada yang jatuh dalam dosa yang satu ini dari umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau wa qawlihi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alaihim masjida. Ini potongan ayat dalam surat Al-Kahfi di ayat ke-21. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi, bagaimana kemuliaan mereka dilindungi jasadnya selama 309 tahun lamanya. Tidak rusak, tidak mati. Nah, tatkala kejadian itu tersebar, dimulai dengan salah seorang dari mereka pergi belanja ke pasar. Ternyata uang yang mereka pakai belanja adalah tidak berlaku lagi. Maka diketahuilah bahwa mereka telah tidur panjang. Dan ini karomah, ini kemuliaan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan kepada sebagian hambanya. Nah, di sini ada satu kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, mencela apa yang dilakukan oleh orang-orang yang waktu itu berlebihan dalam menyikapi apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Kata beliau, Allah berfirman, qala alladhina ghalabu ala amrihim. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, lanattaqidanna alaihim masjida. Kami akan membangun pada tempat mereka ini masjid. Tujuan mereka adalah supaya orang-orang datang mengambil berkah di situ. Itu tujuannya. Tentunya kita maklumi bersama bahwa keberkahan itu bisa kita ambil dan kita pergi mencarinya jika di situ memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bahwa di situ ada berkah. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita sembarang mengatakan di sini ada berkah. Tidak boleh. Karena Allah lah yang menetapkan berkah terhadap sesuatu perkara.
Di sini kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang yang kita maklumi sebagaimana di awal surat. Mereka adalah orang-orang yang hanya menyembah Rabbnya, menyembah Allah saja. Ketika kaumnya rusak, maka mereka mengasingkan diri di gua itu. Cuman orang setelahnya berlebihan dalam mensikapi karomanya mereka itu. Sampai di antara mereka ada yang membangun masjid di situ. Ini kejadian dulu. Yang mana Ashabul Kahfi ini termasuk Bani Israel. Keturunannya Yakub. Mereka diturunkan kitab, tapi bersamaan dengan itu ada yang jatuh dalam kesyirikan seperti ini. Mencari berkah bukan pada tempatnya. Nah, di sini nanti beliau Syekh Shalih Al Fauzan akan menjelaskan bahwa di umat ini nanti ada yang seperti itu. Bahkan kita saksi sekarang. Bukan lagi orang mencari berkah di kuburan. Banyak orang mencari berkah di bahkan pohon, batu, dan yang semisalnya. Di umat ini. Kata Syekh Shalih, alladzina ghalabu ala amrihim ay ala amri ashabil kahfi. Itu orang-orang yang memiliki kekuasaan atas perkaranya Ashabul Kahfi. Wahum ashabul kalimati wan nufu'. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ucapan yang didengar. Ini bahayanya kalau dari orang yang memiliki urusan dan memegang urusan itu tidak di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lanattaqidanna alaihim. Kami akan menjadikan atas mereka, yaitu haulahum, di sekeliling mereka ini. Masjidah ayu sholla fihi. Masjid yang bisa dipakai sholat padanya. Wa yaqsiduhumun nasu wa yatabarrakuna bihim. Yang orang-orang akan datang mengunjunginya dan mereka mencari berkah terhadap Ashabul Kahfi itu. Ini maknanya. Berkata, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna globalnya, yukhbiru ta'ala anil ladina ghalabu ala amri Ashabil Kahfi. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berkuasa di atas urusan Ashabul Kahfi. Ala wajhid dam lahum. Jadi ini Allah katakan bukan memuji perbuatan ini. Bukan memuji, oh bagus ini karena dia bangun masjid di Ashabul Kahfi. Bukan. Di sini Allah mencela apa yang mereka lakukan. Annahum qalu lanattaqidanna haulahum musalla. Bahasanya mereka berkata, dan ini ucapan kenapa dicela? Karena ini awal syirik. Mungkin waktu itu belum syirik. Tapi nanti orang akan datang ke situ. Dengan cerita-cerita yang disebarkan oleh syaitan dan para pengikutnya. Di situ ada pernah orang tertidur 309 tahun. Pasti berkah. Sehingga datang orang di situ bukan menyembah Allah. Tapi menyembah Ashabul Kahfi. Ini masalah. Makanya Allah mencela perbuatan ini. Yang mereka membangun masjid. Bangun masjid bagus. Ibadah. Tapi harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh dibangun di atas kuburan. Atau tidak boleh dikubur di masjid. Kalau ada kuburan dibangun masjid tidak boleh. Kemudian kalau ada masjid kemudian dipakai kubur. Tidak boleh juga. Iya. Karena ini dicela orang sebelum kita. Yaqsiduhun nasu wa yatabarrakuna bihim. Masjid yang orang-orang akan mendatanginya dan berberkah dengan Ashabul Kahfi. Kata beliau munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini dengan judul yang dibawakan anna fiha dalilan, bahwa di dalam ayat ini tentang Ashabul Kahfi ini terdapat dalil ala annahu sayakunu fi hadil ummah, bahkan nanti akan ada. Ini belum bilang nanti. Kita bisa melihat. Iya. Nanti akan ada di umat ini.
man yattakhidul masajida 'alal kubur. Ada orang yang membangun masjid di kuburan. Di atas kuburan. Ada. Iya. Kama kana yaf'aluhu man kana qablahum. Sebagaimana ini dilakukan oleh orang sebelum mereka. Iya, sekali lagi. Sudah ada. Iya, sudah ada yang melakukannya. Orang menguburkan situ kuburan orang soleh, setelah itu dia bangun masjid di situ. Atau ada juga bahkan sebaliknya. Dia bangun masjid, kemudian dia kubur orang soleh di situ. Sudah ada. Dan ini syariat, sunnahnya, jalannya orang sebelum kita, dan itu salah. Dan Nabi kita telah mengingatkan. Nabi kita telah mengingatkan sebelum belum meninggal, beliau jelaskan. Dan beliau katakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasara, karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat sujud. Sebagai masjid. Itu Nabi mengingatkan kaum. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laula dzalika la ubriza qabruhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena ucapan Nabi itu, maka kuburan Nabi akan dinampakkan, dikubur di luar. Diperlihatkan. Makanya kuburan Nabi disembunyikan. Di tembok dengan tembok berlapis itu posisinya sudah diatur oleh pemerintahan di sana. Bagaimana ini orang tidak tahu arah kuburan Nabi. Di tembok dengan dinding yang berlapis dan punya sudut yang orang akan tertipu. Kalau dia menghadap ke situ dia kira kuburan, padahal bukan. Jadi kuburan Nabi tidak dinampakkan karena itu. Tapi bersamaan dengan tidak nampaknya, kita bisa melihat orang pergi umroh. Iya, kadang tidak sah umrohnya kalau tidak pergi sentuh tembok kuburan Nabi. Lihat, tidak nampak saja seperti itu. Orang mencari berkah di tembok. Padahal di tembok kuburan Nabi tidak ada berkahnya. Karena Allah tidak pernah bilang bahwa di temboknya ada berkah. Tidak ada. Bahkan di tanah kuburan Nabi tidak ada sama sekali dalil bahwa ada berkahnya. Yang berkah itu adalah Nabi SAW. Adalah Nabi SAW. Tapi ini yang dikhawatirkan. Ini terjadi di umat dulu dan terjadi juga di umat ini. Ayat ini sebagai dalilnya. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal ayat. Apa yang diambil faedah dari ayat ini, potongan ini, sering kita baca ini ayat. Setiap Jumat kita baca, tapi mungkin kita jarang memperhatikan ini kejadian. Faedah dari ayat ini, pendek sekali, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakidanna 'alaihim masjidah. Berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka, kami akan membangun masjid di tempat mereka itu. Di Gua Ashabul Kahfi. Faedah ayat ini, kata beliau, tahrimut tikhadil masajidi alal kubur. Haramnya membangun masjid di atas kuburan. Karena Allah cela ini, ini penguasa dari Ashabul Kahfi. Ketika Allah mencelanya, itu haram. Tidak boleh kita lakukan. Wattahdzir min dzalik. Jadi Allah mencelanya, menunjukkan haramnya. Sekaligus ini adalah peringatan dari perbuatan itu. Bahwa tidak boleh kalian lakukan seperti itu. Li'annahu yuaddi ila syirk. Karena akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Betul. Kadang sekarang kita kubur, belum ada orang melakukan syirik padanya. Karena kita semua yang masih hidup saat kita menguburkan orang soleh itu, kita tahu bahwa ini hanya karena dia adalah imam masjid misalnya, atau penceramah di masjid itu, atau dia yang membangunnya. Mungkin sekarang begitu, tapi nanti anak cucu kita
Makanya beliau bilang ini adalah akan mengantarkan kepada kesyirikan. Belum syirik sekarang, tapi akan mengantarkan kepada kesyirikan. Syariat kita datang dengan melarang dari kesyirikan dan melarang dari semua jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Itu syariat kita. Iya. Ini faedah pertama dan ini faedah besar dari surat ini. Makanya kenapa kita disunahkan untuk baca setiap Jumat supaya kita ingat ini masalah. Supaya kita ingat bahwa ini adalah perkara penting yang harus kita ingat. Iya, kita selalu baca harus dan kita harus dalami apa kandungannya. Ini kandungan pertama. Asal yang kedua, annahu sayakunu fi hadhil ummah may yattakidal masajida 'alal quburi kama fa'alahu man kana qablahum. Faedah kedua bahwasannya akan ada pada umat ini orang yang yattakidul masajid, yang membangun masjid 'alal qubur, di kuburan, di atas kuburan. Kama fa'alahu man kana qablahum, sebagaimana dilakukan oleh orang sebelum mereka. Karena nanti ada hadis dari Nabi yang menegaskannya, yang kita baca insyaallah. Yang ketiga, at-tahdhir minal ghulu fis sholihin. Masya Allah. Ayat ini ternyata peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dari satu perbuatan yang berbahaya, yaitu ghulu, berlebihan membesarkan dan menghormati orang soleh. Orang soleh, Masya Allah, kita cintai dia karena kesolehannya. Tapi ingat, dia masih hamba, bukan Tuhan. Dia tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa juga memberikan manfaat. Itu orang soleh. Ketika dia meninggal, tidak bisa lagi memberikan bahaya kepada kita. Demikian pula tidak bisa lagi memberikan manfaat kepada kita sedikit pun. Itu orang soleh. Makanya Nabi SAW ketika datang orang-orang yang baru masuk Islam memuji beliau ingatkan, la tatruni. Nanti akan datang juga pembahasannya. Jangan berlebihan memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasoro berlebihan memuji Isa. Akhirnya mengangkat Isa sebagai sembahannya. Ini bahayanya berlebihan. Juga Nabi SAW katakan, iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya tiada lain yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena berlebihan dalam agama. Berlebihan, hati-hati. Ini ayat, lihat. Tujuannya bagus. Mau bangun masjid, mengingat kejadian Ashabul Kahfi. Masalahnya orang setelahnya akan datang mencari berkah di masjid itu. Itu masalah. Perbuatan baik kalau mengantarkan kepada kejahatan, tidak boleh kita lakukan. Karena wasilah yang mengantarkan kepada kejahatan itu juga kejahatan namanya. Walaupun dia tidak melakukannya. Tapi dia menjadi sebab. Iya, sebagaimana wasilah kepada kebaikan, itu akan menjadi sebab dia dapat kebaikan. Walaupun dia tidak melakukan kebaikan itu. Ini yang belum sebutkan. Faedah yang keempat. Ittikhadal masajid alal kubur minal ghulu fis sholihin. Membangun masjid di kuburan itu termasuk berlebihan pada haknya orang soleh. Sesoleh apapun dia masih hamba. Dia masih hamba. Manusia terbaik di atas muka bumi ini yang pernah hidup. Iya. Dari Adam sampai nanti manusia terakhir Nabi kita Muhammad SAW.
Tapi bersamaan dengan itu belum berkata fakulu Abdullahi wa Rasul. Katakanlah bahwa Muhammad itu hambanya Allah. Bukan Rob. Bukan tempat yang dimintai berkah. Iya. Bukan, dia hamba. Dan dia adalah utusan Allah. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Jadi ini ayat peringatan untuk kita terkait dengan masalah itu. Kemudian kita baca hadis. Kata pula Nabi Sa'id radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara. Qala faman akhrajahu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, ini hadis pertama yang beliau bawakan di bab ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa umat ini ada yang jatuh di lubang yang sama dengan umat sebelumnya. Kata beliau dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna, sungguh kalian. Beliau katakan pada para sahabat ini, manusia-manusia terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran kepada para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian di sini sahabat, karena ayat ini turun di masa sahabat. Bukan kalian maksudnya jamaah tertentu. Bukan. Ini kalian maksudnya sahabat. Jangan salah maknakan ayat. Kalian adalah manusia terbaik yang dikeluarkan kepada orang manusia juga. Bersamaan dengan itu Nabi ingatkan, la tattabi'unna, sungguh kalian. Ini kalau ada lam seperti ini berarti sebelumnya ada sumpah dari Nabi kita, cuman dihilangkan. Berarti kalau diterjemahkan, demi Allah sungguh kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, tradisinya orang sebelum kalian. Nabi bilang itu. Nabi yang katakan, inilah mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasannya beliau itu kadang berucap sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi seperti yang beliau katakan. Karena ini wahyu dari yang mengetahui dunia ini awal dan akhirnya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan, oh, berarti Nabi tahu perkara gaib. Bukan, ini wahyu turun dari langit kepada Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Sungguh kalian akan mengikuti sanan. Sanan itu adalah toriko, jalannya, kebiasaannya, tradisinya. Orang-orang yang sebelum kalian. Hadwal quddah bil quddah. Bahkan seperti bulu yang ada di anak panah itu sebelahnya sama dengan di sebelahnya. Kan anak panah itu ada yang dibentuk supaya lurus kalau dia ditembakkan. Kalau dulu bulu, kalau sekarang apa ya? Siapa yang baru lihat anak panah? Sekarang apa kalau di anak panah? Masih bulu? Atau sudah berubah? Tidak ada yang baru lihat anak panah? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti kita ikut ini saja. Iya. Jadi dulu kalau orang buat anak panah supaya lurus ada bulunya di samping kiri kanan. Dan ini harus sama. Kapan tidak sama, maka nanti akan meleset dari sasarannya. Karena ini untuk meluruskan tembakannya. Kalian akan mengikuti seperti itu. Kalau orang sebelum kalian yang sebelahnya itu bulunya, maka kalian sama dengan yang sebelahnya.
Al-quddah bil quddah. Sebulu itu dengan bulu sebelahnya. Seperti persis. Hatta lau dakhalu juhra dabbin. Sampai kalau mereka masuk di lubang dob. Ini kadang orang di Indonesia terjemahkan biawak. Lubang biawak, tapi ini bukan biawak. Ini hewan juga mirip seperti biawak, hidupnya di padang pasir. Dan dia hidup di lubang. Sampai kalau mereka masuk di lubang dob, ledakol tumuh. Kalian juga akan ikut masuk. Kalau ada yang masuk di lubang dob, kalian juga akan ikuti masuk. Ini untuk memastikan dari Nabi SAW bahwasanya memang kalian akan ikut. Iya. Kalau para sahabat bilang, siapa itu orang sebelum kita? Ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasara itu maksudnya sebelum kita yang akan diikuti oleh Muslim? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau bukan mereka. Ini kabar dari Nabi SAW dan kita bisa melihat bahkan dalam perkara yang sepele orang ikut. Sekarang kaum muslimin memang agamanya muslim tapi kadang kiblatnya barat. Kafir. Yahudi Nasara, naudzubillah. Bahkan perkara sepele mereka ikuti. Ya kan kita lihat. Orang sebelum kita rayakan ulang tahun. Mulai kaum muslimin. Tidak enak kalau tidak ulang tahun anaknya. Iya. Lumayan. Nggak tahu apa yang diharapkan. Amplopnya. Nah dia banyak uangnya. Itu masalah. Kadang mereka merasa sedih. Kalau tidak ulang tahun anaknya. Ingat itu orang sebelum kita. Dan Nabi ingatkan. Itu tidak boleh diikuti. Karena di hadis lain Nabi telah mengingatkan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sekelompok orang. Maka dia termasuk dari golongan itu. Ini bahaya. Ini hadis yang beliau bawakan dan insya Allah untuk penjelasannya hubungannya dengan bab ini kita akan baca di pertemuan akan datang insya Allah. Kita cukupkan dulu. Kita masuk di tanya jawab. Mana Pak Imam? Ada janji saya di pekan lalu. Masih ada aja belum? Silakan. Apa pertanyaan tak pekan lalu? Sudah kita lupa? Bukan poligami namanya itu Pak. Jadi katanya, ini pertanyaan Pak Imam ya. Masya Allah. Panas-panas pertanyaan tak ini Pak. Katanya apakah dibenarkan? Begitu Pak ya. Seorang istri katanya boleh poligami dengan syarat dia diceraikan. Dengan alasan apa tadi Pak Imam? Karena tidak mau dimadu. Iya. Kenapa dia tidak mau dimadu? Sebetulnya ada alasan sebalik itu. Kan? Di balik itu. Yang jelas. Ketika dia katakan seperti itu. Bukan karena menentang syariat mubahnya. Seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Bukan menentang. Tapi mungkin karena kecemburuan yang tinggi dia tidak bisa. Iya, dia tidak bisa kalau diduakan karena cemburu orangnya. Iya, itu alasannya. Atau mungkin dia tahu suaminya saya saja sekali sepekan. Iya. Nah apalagi mau nambah. Iya kan. Mungkin dia tahu Pak. Atau dompet tak dia tahu. Saya saja berapa dompetnya dia kirim. Kebutuhan 5 juta dia kirim hanya 2,5 juta. Nah mau menikah lagi yang kedua. Siapa tahu dia punya alasan kan dia tahu isi dompet tak.
Iya kan? Iya, itu tidak dianggap bersalah perempuan itu. Tidak dianggap bersalah. Iya, itu yang harus diperhatikan, Pak. Kecuali memang kita mampu, terus dia tidak mampu melayani kita. Kita mampu, dompet kuat, badan kuat, Masya Allah. Iya, perasaan juga kuat, karena akan perang itu setiap hari. Iya, kita perang terus setiap hari. Bisa saja tadinya kita tidak pernah berbohong, setelah itu kita berbohong. Iya. Jadi terus kita semua kuat, terus istri tidak mampu lagi melayani kita. Kalau alasannya seperti itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi dilihat itu kenapa. Itu perempuan menolaknya. Dia tidak bisa kita katakan, oh berdosa. Tidak bisa. Dikatakan langsung berdosa seperti itu. Benar, betul. Yang dimaksud kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia minta tolak talak. Suaminya bagus, baik. Mampu membiayai lahir dan batinnya. Tapi dia minta talak. Minta talak. Itu yang pertama dianya. Atau seorang perempuan lain. Sebagaimana datang dalam riwayat, Pak. Seorang perempuan lain meminta seorang suami untuk mentalak istrinya. Supaya dia makan di piringnya. Artinya supaya dia menggantikan tempatnya. Itu yang jelek. Seorang perempuan pihak ketiga datang kepada seorang laki-laki, dibilang, "Ay, ceraikan itu istrimu kurang kinclong." Iya. Saya lebih bagus. Nah, tidak bisa kutu singgah di mukaku. Misalnya begitu, Pak. Itu yang tidak boleh. Seorang perempuan yang minta supaya ditalak saudarinya dan dia menggantikannya. Seperti itu, Pak Imam. Masih ada? Cukup. Alhamdulillah. Selesai utang saya, Pak. Apa hukumnya kuburan satu lubang dua mayat? Kalau bersamaan, kan ada yang bersamaan, ada yang sudah lama. Kalau bersamaan, boleh kalau darurat. Maksudnya tidak banyak lubang. Misalnya waktu itu banyak orang meninggal, seperti di perang Uhud. Banyak sahabat yang meninggal. Akhirnya digalikan satu lubang dan disusun. Dan disusun mereka di satu lubang. Itu kalau banyak meninggal dan tidak bisa kalau satu-satu. Itu namanya dibutuhkan darurat. Tapi kalau tidak ada darurat, tidak. Asalnya satu mayat satu lubang. Satu mayat satu lubang. Kalau itu sama-sama meninggal. Adapun kalau satunya sudah lama, ya misalnya mayatnya sudah hancur jadi tanah, itu ditahu oleh orang di kuburan tentunya berdasarkan pengalaman mereka menggali kubur. Ketika mereka gali, oh ternyata sekian tahun itu sudah tidak ada lagi, sudah jadi tanah. Maka apakah boleh dikuburkan lagi di tempat itu? Boleh, tidak ada masalah. Seperti di tempat kuburan Baki, itu kan kuburan tidak diluas-luaskan, kan begitu. Tapi yang sudah lama digali lagi dan dikubur lagi di situ, dikubur lagi di situ, itu dibolehkan. Ada yang mau tanya langsung? Silakan, boleh. Apa syarat untuk itikaf 10 hari sebelum akhir Ramadan? Dan bolehkah jika kita tidak menginap di masjid selama itikaf? Itikaf itu artinya al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala, tidak ada batasan waktu terpendeknya. Artinya kapan kita masuk masjid, berniat untuk itikaf, walaupun kita tidak bermalam, tidak tidur, sah kita dianggap itikaf. Masuk dalam hadis innamal amalu binniyat, hadis Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim dari Umar ibn Khattab.
Iya, sah itikaf. Bahkan walaupun sedikit kita masuk. Kita mau sholat malam di masjid, masuk niat itikaf. Keluar nanti subuh. Sah itikafnya. Tapi yang paling sempurna adalah seperti sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau itikaf masuk di malam ke-21 dan keluar di malam Id. Itu yang paling sempurnanya. Yang paling sempurnanya. Dalam itikaf. Kemudian pertanyaan kedua tadi kertas yang sama. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Jika diharamkan, mengapa diciptakan di bumi? Insya Allah. Kita mempertanyakan perbuatan Allah. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Itu pertama sekali saya katakan. Ketika Allah menetapkan sesuatu, tidak boleh kita mempertanyakan kenapa. Tidak boleh. Haram bagi kita hamba untuk mempertanyakan perbuatan Allah. Iya, Allah berfirman dalam Quran. Mungkin kita belum pernah dengar ayatnya, tapi saya kasih dengar. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, apa yang dia bolehkan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi mereka yang ditanya. Ketika Allah tetapkan itu, kamu akan ditanya. Kamu kenapa makan yang haram? Kenapa kamu tidak makan yang halal? Jadi kita yang ditanya. Itu pertama sekali, Pak. Yang kita harus pahami. Kemudian yang kedua, kita perlu ketahui bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti itu doror murni. Pasti itu akan membahayakan kita. Murni. Atau kalau ada kebaikannya, pasti bahayanya lebih besar. Sekarang ini tersingkat. Kenapa haram itu babi? Coba baca penelitian apa yang ada dalam babi. Coba baca penelitian sekarang. Yang meneliti juga orang kafir. Tentang apa yang ada pada babi berupa doror-doror. Iya. Bahaya-bahaya yang sangat besar. Kalau kita memakannya. Kalau kita memakannya. Itu sangat banyak penelitian. Bisa kita lihat. Ya, bahayanya zat-zat yang ada dalam babi. Bahkan diteliti oleh mereka itu zat yang ada di babi. Dia tidak mati dipanaskan atau diapakan pun. Itu zatnya babi. Mau diapapun kan gini. Sesuatu yang najis bisa jadi halal kalau diistihalah, kalau diubah bentuknya. Misal cacing, haram karena khaba'is, itu menjijikan. Tapi ketika diubah jadi kapsul, diolah, halal. Halal untuk diminum. Itu yang lain, tapi babi sudah diteliti. Diteliti, itu mau dipanaskan atau didinginkan, tidak akan mati zat. Yang sebabnya dia diharamkan. Itu berdasarkan penelitian. Makanya para ulama fatwakan sekarang bahwa babi tidak halal dengan istihalah. Babi itu tidak halal dengan diubah zat bentuknya. Iya, tidak halal. Karena tidak mati zatnya. Tidak mati zatnya. Ini yang kedua, Pak. Terkait dengan itu. Jelas kalau diharamkan, pasti buruk. Terus pertanyaan kita tadi, kenapa diciptakan? Ya kita akan bertanya, kenapa diciptakan itu Abu Jahal, Abu Lahab? Iya kan? Iya, ujian untuk kita. Iya. Jangan yang kafir, kita sesama mukmin saja ujian terhadap sebagian yang lain. Iya, saya ujian terhadap kita. Kita juga ujian terhadap saya. Semua kita ujian terhadap sebagian yang lain. Waja'alna ba'dakum li ba'din. Apa ayatnya Pak Imam? Saya lupa pasti lafaznya itu. Tidak ada juga, tidak hadir. Saya ingat? Apa? Waja'alna ba'dakum li ba'din adu. Bukan adu.
Kalau itu tentang iblis. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Iya, kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sebagai ujian. Begitu Pak Imam ya. Bunyi ayatnya. Atasbirun, setelah itu Allah bertanya, apakah kalian mampu bersabar? Ya kan? Suami ujian untuk istrinya. Istri ujian terhadap suaminya. Teman ujian terhadap temannya. Ikhwan ujian terhadap akhwat. Akhwat ujian terhadap ikhwan. Jamaah laki-laki itu ujian terhadap jamaah perempuan. Apakah kalian mampu bersabar terhadap ujian itu? Kalian mampu melaluinya? Begitu sama tadi. Itu yang haram. Yang kita tanyakan itu. Ujian untuk kita. Mampu nggak kita tidak mendekatinya? Lihat Adam di surga. Semua boleh dia makan. Allah katakan kepadanya. Ya, makanlah dalam surga itu. Haitsu syi'tuma. Apa saja yang kalian mau. Tapi jangan dekati ini pohon. Kenapa diciptakan tidak dilarang didekati? Ujian untuk Adam. Apakah mampu dia bertahan dalam ujian itu? Ya digoda oleh iblis. Sampai iblis mengatakan, saya ini penasehat terbaikmu. Iblis bilang, penasehatmu. Ini Robmu, Tuhanmu mengharamkan karena dia takut kalau kamu akan kekal. Dia makan, turunlah dari surga. Ya sudah ketentuan Allah. Tapi itu dijadikan sebagai ujian. Sebagai ujian. Itu tadi yang haram ada sebagai ujian. Wallahualam. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika ada tetangga yang suka memutar musik dengan volume yang besar. Dan kami juga ragu menegur Ustaz. Karena takut timbul masalah. Iya. Laporkan di Pak RT. Kasih tahu Pak RT tolong kasih tahu tetanggaku itu suruh kasih kecil musiknya. Iya. Kalau memang kita takut. Kita kasih tahu. Kalau memang kita takut. Iya. Untuk menegurnya. Kita laporkan ke Pak RT kita. Habis waktu? Habis? Belum. Kita laporkan ke Pak RT kita. Kita kasih tahu. Untuk memperkecil musiknya. Kalau didengar Alhamdulillah. Kalau tidak didengar. Doakan hidayah untuknya. Berikan dia hadiah. Kalau ada uang zakat. Kasih dia zakat. Kasih dia zakat. Ta'lifan likulubihi. Untuk melembutkan hatinya. Biasanya orang kalau dikasih nasihat. Kasih ayat, kasih hadis. Tidak terima. Tapi kalau dikasih hadiah. Dia akan terima. Jadi kasih dia hadiah. Nanti kita kasih terus saja hadiah. Iya. Nanti tiba masanya kita nasihati. Kapan sudah ada hadiah. Dia sudah tertarik hatinya karena dunia. Kan boleh kita kasih orang dunia supaya dia mau ke agama. Boleh. Yang tidak boleh itu kita korbankan agama untuk dunia. Tapi kalau kita korbankan dunia supaya agama bagus. Boleh. Boleh. Nah, nanti dia akan mendengar kita karena pengaruh dunia tadi itu. Karena pengaruh dunia tadi itu yang kita lakukan wallahu alam dalam masalah yang kita dapat itu. Kalau juga tidak didengar dan orang mampu kita ini doakan saja, tidak mampu kita lakukan doakan saja hidayah. Hah? Habis yakinan tuh. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah masih ada pertanyaan tapi insyaallah lain waktu di pertemuan akan datang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.